Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dialah Rabb yang telah menciptakan kita semua, memberikan rizki, mengatur segala sesuatu, mencukupi kebutuhan, dan memberikan hidayah dengan iman dan Islam. Dialah Allah satu-satunya ilah, sesembahan yang hak. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Sehingga tujuan hidup kita diperintahkan hanya untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa ta'ala. Tidak berbuat syirik, berbuat kufur, nifaq, bid'ah, maksiat. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita istiqamah dalam iman, dalam Islam, sampai kematian menjemput kita. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga Ahlul Bait beliau dan seluruh keturunannya dan seluruh sahabatnya serta seluruh umatnya hingga tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji tentang bagaimana seorang mukmin taat kepada Allah, demikian pula adab-adab seorang mukmin menunjukkan sikap roja berharap, khauf takut. Maka pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang bagaimana seorang hamba Allah menunjukkan sikap malunya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Malu dia disebut dalam literatur Islam, baik dalam Quran dan Sunnah, dengan bahasa asalnya yaitu bahasa Arab, yakni al-haya. Haya yaitu malu. Kalau bahasa kita malu, orang Jawa bilang apa? Isin. Banyak kata yang bisa menunjukkan maksud daripada sifat ini. Ternyata sifat ini merupakan sifat yang ada pada setiap makhluk yang Allah ciptakan dengan dibekali akal. Kecuali makhluk-makhluk Allah yang tidak punya akal, dia tidak akan punya malu. Ayam punya malu enggak ya? Kambing punya malu? Enggak punya. Yang punya malu itu adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah yang dibekali oleh Allah al-aqlu, akal. Yang dibekali oleh Allah akal itu bukan hanya manusia. Malaikat dibekali oleh Allah akal.
Jin dibekali oleh Allah akal. Selain dari ketiga makhluk itu, kelihatannya sampai hari ini belum ada penjelasan atau informasi selain dari ketiganya itu memiliki akal, baik itu hewan ataupun tumbuhan. Adakah hewan yang berakal? Kalau hewan itu berbicara ada nanti. Karena dalam beberapa riwayat hewan itu berbicara. Seperti burung hudhud Nabi Sulaiman berbicara. Tapi apakah punya akal? Wallahu a'lam. Tapi dia dibekali kecerdikan. Ada lagi hewan yang nanti suatu saat akan berbicara di akhir zaman ini. Namanya dabah, hewan melata yang keluar dari bumi sebagai salah satu tanda kiamat besar setelah matahari terbit dari sebelah barat. Itu hewan yang an-natiq, yaitu yang berbicara. Kalau di zaman Nabi itu ada hewan yang berbicara, cuman orang yang berjumpa itu sangsi. Ini hewan apa manusia? Dikatakan hewan, dia bisa bicara. Dikatakan manusia, kok bulunya lebat banget, sehingga tidak bisa dibedakan mana depan mana belakang, karena begitu lebatnya bulu itu. Siapa tahu namanya siapa ya? Dajjal. Hah? Dajjal. Dajjal manusia Pak, sama seperti kita, dia nggak berbulu, rambutnya keriting, iya. Dia adalah yang menunggu tempatnya Dajjal, namanya Al-Jassasa. Al-Jassasa itu dia menunggu kedatangan orang yang akan menemui Dajjal ya. Itu bulunya lebat ya. Wallahu a'lam, apakah dia termasuk dari spesies hewan tertentu ataukah dia termasuk manusia. Baik. Bahkan malu itu merupakan sifat yang ada pada Allah sendiri. Allah itu punya malu, bahkan maha pemalu. Dalam sebuah riwayat hadis di dalam sahih yakni An-Nasa'i dan juga Abu Dawud, di An-Nasa'i 404, Sahih Abu Dawud 4012, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketika beliau berada di atas mimbar setelah beliau melihat seorang lelaki yang mandi di tanah lapang tanpa penutup. Sehingga apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Iya. Dari Ya'la, dia berkata, Rasulullah SAW pernah melihat seorang lelaki sedang mandi di tanah lapang tanpa mengenakan sarung. Tanpa menggunakan apa? Sarung. Sarung itu maksudnya penutup ya. Suatu hari Rasulullah SAW naik mimbar dan memuji Allah, kemudian bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah SWT zat yang maha pemalu dan maha menutupi serta mencintai sikap malu dan menutupi. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innallaha ta'ala hayyun tasdid ya, bukan hayyun. Kalau hayyun itu maha hidup, tapi kalau maha malu hayyun. Allah Ta'ala itu maha pemalu. Sittirun, tersembunyi, maha tersembunyi.
Maha pemalu, maha tersembunyi. Yuhibbul haya, cinta kepada malu atau rasa malu, wasatra, dan ketertutupan. Jadi kalau ada orang tertutup, biar saja, itu memang karakter dia. Allah ciptakan seperti itu. Ada tipe-tipe kepribadian ya, katanya tertutup, nggak open, nggak terbuka. Istilahnya apa? Introvert. Yaitu sebagai karunia dari Allah Jalla wa'ala, dan itu tidak salah. Karena Allah sendiri, Allah itu maha pemalu dan maha tertutup. Cinta kepada rasa malu dan juga cinta kepada ketertutupan. Kemudian, jadi bila salah seorang di antara kalian mandi, buatlah sebuah penutup. Nah, ini saran dari Nabi kita. Idza ightasala ahadukum falyastatir. Maka jika salah seorang di antara kalian mandi, hendaklah dia memakai penutup. Zaman Nabi dulu kan jarang ada tempat kamar kecil seperti kita ini. Mereka kalau buang hajat itu pergi ke tempat yang jauh karena masih jarang penduduk. Entah dia di tanah yang lapang atau mungkin di balik-balik gunung, sehingga tak satupun orang mengetahuinya karena dia berada di tempat yang jauh. Tapi sungguh pun demikian, Nabi menganjurkan jika kalian buang hajat di tempat yang lapang, tidak ada bangunan yang menutupi atau sesuatu yang bisa menutupi, maka buatlah penutup. Di sini yang dimaksud Nabi ketika mandi buatlah penutup, yaitu tadi pakai sarung. Jangan sampai bulat ya, namanya apa tadi? Telanjang bulat. Itu ya kan? Telanjang bulat. Jadi penutup sarung. Atau kalau enggak ya ada satir. Satir itu yang menghalangi antara orang lain dengan dirinya agar tidak terlihat. Nah ini. Kemudian juga di dalam Sahih Abu Dawud 1488 dan juga Ibnu Majah 3131. Diriwayatkan dari Salman, di sini adalah Salman Al-Farisi. Silakan, apa katanya? Dari Salman, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Rob kalian maha hidup kekal, lagi maha pemurah, malu dari hambanya yang mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian mengembalikannya dengan tangan hamba, atau berkata dengan kedua tangannya yang tidak mendapatkan apa-apa atau sia-sia. Iya. Innallaha tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Dialah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Hayyun, ini salah ini terjemahnya. Hayyun itu apa? Maha pemalu. Hayyun karimun. Coba kalau kita lihat di sini, kita blok, kita besarkan, ya. Hayyun bukan hayyun, tapi hayyun, maha pemalu. Karimun, maha mulia atau maha pemurah. Yastahyi min ibadih, di mana Allah itu malu kepada hambanya. Allah malu terhadap hambanya. Kapan? Idza ahadukum rafa'a yadahu
Jika salah seorang di antara kalian mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, ayyaruddahuma sifron, lantas dia turunkan kedua tangannya dalam kondisi hampa. Allah itu malu. Ini artinya adab etika agar doa kita dikabulkan oleh Allah, hendaklah mengangkat kedua tangan. Kita mengangkat kedua tangan tatkala Allah dan Rasulnya memerintahkan, Rasul mencontohkan, dan kita tidak mengangkat kedua tangan ketika Rasul tidak mencontohkan, walaupun itu doa. Masuk masjid berdoa gak? Nabi menganjurkan gak mengangkat tangan? Nabi tidak mencontohkan mengangkat kedua tangan ketika membaca doa. Misalnya doa mau masuk kamar mandi, enggak ada contoh. Nabi tidak mencontohkan, maka kita tidak melakukan. Baik, Nabi mencontohkan, maka kita lakukan. Bahkan Nabi pernah mencontohkan doa-doa secara umum dan secara khusus. Wallahu a'lam. Baik, saya lanjutkan. Di dalam Al-Quran ada statement atau kalamullah, firman Allah, yang menunjukkan bahwa Allah itu disifati dengan peniadaan sifat malu, terutama malu dalam perkara-perkara yang mustahil bagi Allah. Artinya nggak mungkin Allah itu malu untuk menerangkan yang hak. Allah tidak malu membuat perumpamaan-perumpamaan. Allah tidak malu menciptakan makhluk-makhluk yang menurut manusia, bikin ulah aja ini makhluk, ganggu manusia. Allah nggak malu. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 26, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Baik, apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Mungkin orang dulu makhluk yang sering dijumpai yang kecil itunya nyamuk atau sejenisnya. Tapi Allah tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk, bahkan yang lebih kecil dari nyamuk, mungkin kutu, atau mungkin sekarang ada makhluk-makhluk yang lebih kecil dari kutu. Apa Pak? Hah? Iya, ada bakteri, ada virus, ada bahkan mungkin yang lebih kecil dari itu. Allah nggak malu. Walaupun manusia menganggap ini bikin ulah ini, sampai hari ini nggak kelar-kelar, ya. Tapi Allah nggak malu. Fa ammal ladzina amanu fayaquluna, adapun orang-orang yang beriman, mereka mengatakan apa? Annahul haqqu mir rabbihim, bahwasanya hal itu adalah perumpamaan yang hak dari Rabb mereka. Tapi bagaimana orang kafir? Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza. Apa kata Allah? Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Kemudian dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Yudhillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha. Dengan perumpamaan itu Bapak Ibu,
banyak orang disesatkan Allah, tapi juga banyak diberikan oleh Allah petunjuk. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Dalam ayat yang lain, yakni surah Al-Ahzab 33 ayat 53, Allah tidak malu dalam menerangkan yang hak. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ilahu walakin idza du'itum fadkhulu فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak atau makanannya. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Sebetulnya adab ini bukan hanya untuk Nabi ya, kita pun demikian. Kalau kita diundang makan, selesai makan ndang mulio. Kalau sekarang kan enggak kan, habis makan ngobrol ya. Malah kalau ada yang pulang, kok niku ndi mari enak mari mangan mulai istri yang bener itu. Tapi salah. Dan tradisi ini dihidupkan di kalangan keturunan Arab di Ampel. Kalau ada makan-makan walimah, habis makan mulai dewe-dewe. Enggak perlu dibuyarno bareng, Allahumma sholli ala Muhammad, enggak perlu. Pulang sendiri-sendiri ya. Itu adab, etikanya begitu. Malah kalau yang pulang malah disemoni ya. Karena tujuannya ya untuk menikmati hidangan itu. Selesai. Kalau kita mau pamit, silakan pamit ya, tetap itu adab etika ya kan. Tapi tidak harus bareng pulangnya terus ngobrol lama. Apa? Saya ono berkati Ustaz. Oh, kebiasaan ini. Saya ono berkati. Baik. Kemudian sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu. Fayastahyi minkum, kemudian Nabi malu kepada kalian, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Iya. Dan Allah la yastahyi minal haqq. Allah tidak malu dalam menerangkan yang benar. Sama dengan kita diajarkan kalau dalam urusan yang benar jangan malu. Kadang salah menempatkan malu kita itu. Yang hak malah kita malu. Yang batil enggak malu. Berjilbab hak atau batil? Malu apa enggak? Tapi ada enggak wanita disuruh berjilbab? Enggak, malu aku. Ada enggak Bu? Disuruh berjilbab malu. Tapi disuruh pakai bikini, disuruh pakai tank top, pakai hot pants, enggak malu. Kebalik. Baik. Selanjutnya yakni bahwa Nabi sendiri pun menganjurkan jangan kalian malu kepada perkara-perkara yang hak. Kata Nabi dalam Sahih Ibnu Majah di nomor 1574. Selain dari Khuzaimah bin Thabit, Ibnu Majah 1574. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi
wasallama bersabda, apa katanya? Dari Kuzaimah bin Thabit, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak malu mengenai yang hak atau kebenaran. Innallaha la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah itu tidak malu dalam urusan yang benar. Thalatha marrat, beliau mengucapkan hal itu sebanyak 3 kali. Baru kemudian ditutup dengan apa? Janganlah kalian mendatangi atau menyetubui para wanita melalui dubur mereka. La ta'tun nisaa fi adbarihinna. Jangan kau datangi istri-istrimu atau budak-budakmu, yakni fi adbariha, yakni melalui duburnya. Dubur itu bahasa Arab, Pak. Jangan menganggap itu bahasa yang kotor, tidak. Dubur. Kadang orang itu zaman sekarang ini sok dengan kalimat-kalimat yang katanya lebih sopan, padahal Islam memberikan pilihan bahasa itu yang lebih sopan dari yang lain. Seperti haid, ya, bagi wanita itu bahasa Al-Quran dan Sunnah itu. Tapi orang sekarang itu bilang haid itu malah dianggap gak sopan, disamarkan sekarang. Lagi ngapain? Lagi ya, lagi apa? Gak tahu. Itu kan pengertiannya banyak, bisa mens, bisa ya, bisa males juga kan. Bu gak sholat, lagi apa? Males. Bisa jadi kan? Bukan ya haid gitu, kalau memang udzur berhalangan. Nah, apa hubungannya ini? Allah tidak malu menanyakan yang hak dalam urusan yang hak. Kok kaitannya di sini diakhiri dengan haramnya, yaitu apa? Melakukan jima melalui duburnya. Mungkin orang itu malu menanyakan. Artinya orang itu jahil, gak ngerti. Atau dulu barangkali dia belum beragama Islam, melakukan kebiasaan jahiliyah. Setelah Islam mungkin dia bingung mau tanya, malu. Boleh nggak ya? Ya, makanya kemudian diawali Allah tidak malu dalam urusan yang benar. Kemudian ditetapkan tidak boleh melakukan seperti ini. Karena ada hadis yang lain. Ya, siapa yang menjima istrinya melalui duburnya, maka dia telah terlepas dari apa? Faqad buri'a. Ya. Bima anzalallahu ala Muhammadin, katanya. Sungguh dia telah berlepas diri terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlepas diri dari apa? Al-Qur'an. Berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Bahaya itu. Tapi zaman sekarang kasus-kasus gini malah besar-besarkan. Gini apa buatan? Kemeruh. Baik. Kemudian selanjutnya, ya, banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Jadi ini sifat yang merupakan sifat dasar yang ada pada makhluk dan khalik, baik makhluk maupun khalik. Terutama makhluk yang diberi oleh Allah Jalla wa'ala karunia, yakni akal. Jadi intinya kalau kita menerapkan sifat malu itu harus pada tempatnya. Jangan sampai berbuat baik malu. Kan kok gak sembahyang nang masjid jamaah, isin aku. Apa nang kono lu wonge alim-alim. Gak usah malu. Tapi kalau kita melakukan perbuatan maksiat nggak malu. Nah, itu terbalik. Baik. Kemudian selanjutnya keberadaan sifat malu yang ada pada makhluk. Contoh pertama yaitu malu yang ada pada malaikat. Malaikat Jibril itu nggak mau masuk kepada sebuah majelis. Di situ ada Rasulullah, ada Umar bin Khattab, dan ada
Utsman ibnul Affan. Nah, malaikat ini lebih malu itu kepada Utsman bin Affan karena dia itu punya rasa malu yang tinggi. Itu contoh istilahnya, ya rasa malunya itu lebih dari sekedar gadis pingitan. Gimana gadis pingitan itu? Saya kok belum bisa menjiwai. Zaman sekarang masih ada nggak? Belum ada atau sudah? Atau masih ada, Pak? Gadis dipingit? Kan disifati dengan gadis yang pemalu kan itu. Karena nggak pernah keluar, nggak pernah gaul, ya kan? Mau keluar rumah aja malu gitu. Lebih pemalu dari gadis pingitan, sampai ada istilah seperti itu. Nabi pun demikian. Demikian pula Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, malaikat Jibril itu juga malu kalau ada orang itu membuka aurat, itu malu. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, pada waktu itu berada giliran di rumah Aisyah. Aisyah sudah menanggalkan pakaian luarnya. Pakaian luar itu pakaian yang masih pakaian luar yang menutupi seluruh tubuh. Pakaian dalam itu adalah pakaian yang menutupi lengan, leher, sampai ini batas-batasnya, lengan, leher sampai dengan lutut. Itu batas aurat mahram selain suami. Seperti misalnya anak kepada ibu, atau mungkin ponakan kepada bibi misalnya. Mahram, tapi tetap gak boleh terbuka aurat besarnya. Harus tertutup auratnya. Batasnya sampai leher, lengan, dan lutut. Jadi gak boleh seorang ibu pamer pahanya kepada anak lakinya. Ada nggak seperti itu? Itu berarti kelihatan auratnya, nggak boleh. Kalau yang nggak ada batas itu, yakni suami istri, mertua dengan menantu, bapak mertua sama menantu perempuan, mahram nggak Pak? Mahram nggak? Halo? Mahram. Jangan mentang-mentang mahram terus menantu perempuan pakai hot pants di depan bapak mertua. Bener nggak seperti itu, Pak? Nggak bener. Karena itu aurat bagi orang-orang tertentu. Nah, pakaian luar itu pakaian yang jilbab yang menutupi sampai ke seluruh tubuh. Nah, itu sudah ditanggalkan oleh Aisyah karena beliau tidak mau tidur. Jibril datang mau mengajak Rasul ke Baqi al-Gharqad. Diketuk pintu atau diucapkan salam dengan pelan, beliau nggak mau masuk. Kenapa? Karena Aisyah sudah menanggalkan pakaian luarnya. Ini salah satu sifat malaikat, yaitu malu. Ada di dalam hadis Muslim itu nomor 922, hadisnya agak panjang memang ya. Saya singkat seperti itu. Kemudian malaikat itu malu kalau melihat orang telanjang bulat. Makanya malaikat itu tidak akan menemani orang di dua saat. Yaitu pertama ketika masuk ke kamar mandi. Yang kedua ketika seorang lelaki itu melakukan jima, suami istri, malaikat pergi. Makanya pada saat keduanya itu Nabi menganjurkan doa. Saat masuk kamar mandi kita dianjurkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Karena di dalamnya terdapat setan laki dan perempuan. Dan kalau kita baca doa, maka Allah akan menutup aurat kita dari pandangan jin yang ada di kamar mandi itu. Maka jangan lupa membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Demikian pula ketika jima, kita dianjurkan baca doa. Supaya apa? Supaya syaitan tidak ikut nimbrung, ikut urun. Karena pada saat itu, saat-saat tidak ada malaikat. Baik. Kemudian malu sebagai sifat dasar makhluk yang bernama manusia. Coba dibaca dalam Sahih Muslim nomor 31. Tapi ini kelihatannya bukan KBC ini.
Dan malu itu termasuk di antara bagian dari iman. Muslim KBC 36 atau 30 afwan. Silakan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Iman mempunyai lebih dari 70 atau 60 cabang. Al-imanu bid'un sittuna wa sab'una syu'bah. Iman itu ada lebih dari 70 atau 60 cabang. Jadi saya balik 60 atau 70 cabang ya. Kemudian cabang yang utama mengucapkan la ilaha illallah, dan yang wa'a'laha, dan cabang yang paling tinggi dari cabang-cabang iman itu adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan bahaya dari jalan. Ya, wa adnaha, dan yang paling rendah iman itu adalah imatatul adza anit tariq, yaitu menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Contohnya apa, Pak? Gangguan di jalan. Duri, paku, batu, apa meneh? Terop. Awas kon duwe gawe kon buka terop nang dalan ya. Kene omongane dhewe. Saya dulu itu punya teman satu jamaah haji. Beliau Masya Allah sudah meninggal, Allah yarham. Itu patah sini. Apa? Tulang yang ada di sini itu tulang apa ini? Tulang selangka ya. Kenapa? Karena di Jalan Kendang Sari, di depannya rumah sakit Ibu Ana, itu ada gundukan seperti polisi tidur tapi super besar. Kalau nggak salah mungkin karena bawahnya ada selokan kan. Mungkin dia kecepatannya cukup ya, cukup lumayan kenceng, sehingga ketika dia di mobil itu sampai naik terangkat. Kemudian sini pundaknya terbentur kapnya, patah. Tapi meninggalnya bukan karena itu, tapi patah, dibawa ke rumah sakit. Berarti termasuk juga yang mengganggu kadang-kadang apa itu, Pak? Hah? Nah itu, gimana caranya itu menangani itu? Dibangunin. Karena dia tidur terus, gak bangun-bangun ya, suruh bangunin. Ya sebetulnya kalaupun itu diperlukan, mestinya ada standarisasi. Berapa tingginya, berapa kelandaiannya, ya kan, berapa lebarnya. Terus warnanya itu harus dibedakan, jangan tetap hitam. Kalau hitam nggak tahu, mestinya dibedakan dengan warna, apalagi gelap-gelap. Nah, selama ini kan ada nggak standarisasi? Nggak ada. Nah, kadang-kadang orang itu asal buat aja. Mungkin gara-gara ada kasus anaknya ketabrak, ya kan, buat segede-gedenya, setinggi-tingginya. Akhirnya pernah terjadi begitu. Habis dibuat dia sendiri nggak enak, dibongkar lagi. Baik. Jadi menyingkirkan gangguan itu, segala macam gangguan di jalan, itu iman yang paling rendah. Nah, di antara cabang iman itu apa kata Nabi? Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Iya, berarti malu ini penting dalam kehidupan kita, karena dia termasuk di antara cabang dari iman. Al-haya'u syu'batul minal iman. Dan malu itu merupakan cabang daripada iman. Dan iman itu letaknya di surga, kata Nabi dalam hadis Tirmidzi 209. Nabi SAW beliau mengatakan, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah.
wal bada'u minal jafa wal jafa'u finnar. Apa kata Nabi? Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, malu itu sebagian dari iman, dan iman itu tempatnya di surga. Sedangkan perkataan kotor itu sebagian dari kerasnya hati, dan keras hati itu tempatnya di neraka. Nah, ini yang kedua, ini juga penting, ini lawannya dari malu. Nabi menyebutkan malu sebagian dari iman, iman letaknya di surga. Kemudian disebutkan wal bada'u, perkataan kotor, minal jafa, merupakan bagian dari kerasnya hati. Makanya nek wong suka ngomong kotor, ngomong rusuh, ya, meso, itu tandanya hatinya apa? Keras. Wal bada'u minal jafa wal jafa'u finnar. Dan hati yang keras itu nanti kembalinya kemana? Ke neraka. Wal iyadu billah. Makanya kita ini jangan sampai nggak punya malu, walaupun hanya sekedar meso. Orang meso itu tandanya orang nggak punya malu. Banyak ya kan, versi Surabayaan, versi Jakartaan, versi global luar negeri. Ada nggak? Nah, itu meso, ucapan kotor-kotor seperti itu. Baik. Kemudian malu kepada sesama manusia. Sebagaimana di dalam Sahih Abu Dawud 2094. Malu kepada sesama manusia. Nah, kita ini mewujudkan rasa malu itu bisa kepada malaikat. Kita harus malu. Jangan sampai ya membuat malaikat pergi. Malaikat aja malu, kenapa kita tidak punya malu? Artinya bukan di tempat-tempat yang memang malaikat pergi, seperti kamar mandi atau tempat saat kita berjima. Tapi kadang orang itu ketika di rumah, karena merasa nggak ada orang, itu kadang telanjang. Alasannya apa? Sumuk. Walaupun di tempat tidur dalam kondisi mungkin gerah, ya kan, tetap orang itu harus menjaga auratnya walaupun nggak ada siapa-siapa. Dalam rangka apa? Malu kepada makhluk Allah, karena mungkin di situ ada malaikat, juga ada makhluk-makhluk yang lain. Tapi kalau kepada makhluk hewan kita tidak dituntut malu, tidak dituntut. Sampean mandi dilihat orang, malu nggak? Malu. Sampean mandi di kamar mandi, ono cecek nang dukur, izin nggak? Tidak dituntut kita malu kepada cecek atau kucing kita atau burung kita, nggak ada. Tapi kepada siapa? Makhluk, kepada malaikat, mungkin juga kepada jin, mungkin juga kepada ini yang harus juga kepada sesama manusia. Dan ini adalah benteng terakhir malunya manusia. Karena malu yang tertinggi itu adalah malu kepada Allah. Malu yang paling rendah yaitu malu kepada sesama manusia. Kenapa? Karena kepada Allah gaib, nggak tampak. Kepada malaikat malu, mungkin dia tidak wujudkan malunya itu karena nggak tampak. Tapi kadang manusia itu masih punya malu ketika berhadapan dengan yang tampak di depannya. Ketika orang mencuri atau melakukan perbuatan mesum, maaf, dia cari tempat ramai atau tempat sembunyi? Sembunyi. Maksudnya dia malu kepada siapa? Manusia. Pertanyaannya, apakah dia malu kepada Allah? Tidak. Kenapa? Karena keimanan. Karena Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala.
Karena dia hanya sekedar mendengar bahwa Allah itu melihat segala sesuatu, tapi Allah tidak bisa dilihat olehnya. Sehingga banyak manusia itu melakukan maksiat, nggak malu kepada Allah, tapi masih punya malu kepada manusia. Tapi itu masih mending, Pak. Kalau yang parah itu nggak punya malu kepada Allah, juga tidak punya malu kepada manusia. Ketika misalnya ada penggerbekan di kos-kosan misalnya, ketangkep pasangan muda-mudi yang tidak menikah, ketika dibawa disorot media, diapakan mukanya sama tangannya? Tutupi, atau dia dingkluk sambil begini. Kenapa? Malu. Malu kepada siapa? Manusia. Tapi apakah dia malu kepada Allah ketika melakukan itu? Nggak punya malu. Padahal Allah dimanapun pasti memantau mereka. Oleh karena itu, malu tertinggi itu adalah malu kepada Allah. Malu yang paling rendah itu malu kepada makhluk yang tampak, yaitu manusia. Baik. Malu adalah sifat Nabi, dan juga sifat para sahabat memiliki sifat pemalu. Ada malu yang salah kaprah, yaitu tidak mau bertanya tentang kebenaran. Silakan baca. Langsung di depan ini KBC 2038. Depan aja langsung, dari Abu Waqid Al-Laythi. Dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu katanya, pada suatu waktu ketika Rasulullah SAW sedang duduk di masjid beserta orang banyak, yaitu memberikan pengajian, tiba-tiba datang 3 orang serombongan. Yang 2 orang mendatangi Rasulullah SAW, sedang yang seorang lagi terus pergi begitu saja. Seorang di antara yang berdua mencari-cari tempat lowong dalam halaqah, lalu dia duduk di situ. Dan seorang lagi mencari-cari tempat duduk di bagian belakang. Iya, ini yang tidak mau maju, duduk di belakang, ya. Padahal masih banyak tempat lowong. Dan ketiganya, dan orang yang ketiga pergi. Dan orang yang ketiga pergi saja kembali. Setelah Rasulullah SAW selesai memberikan pengajian, beliau bersabda, "Perhatikanlah, kuberitahukan kepada anda sekalian tentang orang yang bertiga itu. Satu di antaranya mencari tempat di sisi Allah, maka Allah melapangkan tempat baginya." Iya, jadi ini yang pertama. Dari 3 orang itu, 1 orang datang di tempat kajian atau majelis Rasulullah. Dia datang langsung maju dan menempati tempat yang kosong. Itu adab etika bermajelis itu begitu. Tapi kalau orang kita, Pak, apa menek tekoy telat, moro-moro maju nang ngarep, malu nggak? Itu malu yang salah atau malu yang benar? Malu yang salah. Dalam urusan ilmu, majelis ilmu, orang meskipun datang pada pertengahan acara atau mau bubar sekalipun, silakan datang langsung duduk di mana tempat kosong. Cuman kita ini adat ketimuran. Pemenek wong Jawa iki kotok-kotok po. Pasti nih dalam hati itu mesti ada orang yang datang wis telat. Moro-moro lungguh nang ngarepku jelek. Ya jangan langsung duduk, tetap kita ini apa? Minta permisi. Tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah di majelis ya. Gitu. Dan kalau kita mau menerapkan seperti ini, itu bisa kita lakukan. Coba dilihat kalau Bapak ada kajian di Madinah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Bapak begitu datang langsung duduk di hadapan syekh, nggak masalah. Tapi karena kita ini orang timur, Pak, ya kan? Tapi mereka, Pak, toko-toko langsung lungguh, nyari tempat kosong, ada kosong diduduki, walaupun itu di depan. Itu adabnya dalam Islam begitu. Dia tidak malu dalam urusan yang hak. Nah, yang kedua,
Satu di antaranya mencari tempat di sisi Allah, maka Allah lapangkan tempat baginya. Orang kedua, lanjut. Orang yang kedua malu-malu, maka Allah malu pula kepadanya. Maka Allah juga malu-malu kepadanya. Ilmunya pun malu-malu. Ya kan? Kadang dari tempat jauh itu kadang gak kerungu. Kadang juga membuat gak paham karena tempatnya yang jauh. Ini yang ketiga, ini yang tidak benar. Apa itu? Dan orang yang ketiga jelas berpaling, maka Allah berpaling pula daripadanya. Iya, dia begitu lihat, opo paling ngono-ngono wae, langsung dia pergi. Ya, jadi pelajaran hadis ini kita bisa mengambil manfaat bahwa malu itu hendaklah ditempatkan pada tempat yang benar. Selama itu perbuatan yang baik, yang hak, maka tidak ada orang berhak mempermalukan dia. Karena malu yang benar itu adalah malu karena Allah, bukan malu karena manusia. Baik. Kemudian hakikat malu yang sebenarnya, malu kepada Sang Khalik. Di dalam hadis Muslim nomor 134, hadis tentang Isra dan Mi'raj, itu hadisnya panjang banget. Ketika Rasulullah SAW beliau di Mi'rajkan, menerima perintah salat fardu 5 waktu. Yang awalnya berapa? 50. Beliau turun dari langit ke-6, turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Karena Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj, di langit pertama bertemu Adam alaihissalam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, langit keenam bertemu Nabi Musa alaihissalam, langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Begitu melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha, mendapatkan wahyu melaksanakan sholat 50 waktu sama Rasulullah, diterima begitu saja. Kemudian turunlah sampai bertemu dengan Nabi Musa di langit berapa tadi? Langit ke-6. Kata Nabi Musa, hai Muhammad, apa yang kau dapatkan dari Allah? Perintah sholat 50 waktu. Kau tidak akan sanggup, umatmu tidak akan sanggup. Baliklah kepada Allah, minta keringanan. Akhirnya Rasulullah balik kepada Allah, minta keringanan. Diberi diskon 5. Tinggal berapa berarti? Tinggal 45. Sampai lagi ke Musa, disuruh balik lagi. Nabi pun balik, didiskon lagi 5, jadi 40. Akhirnya Rasulullah sampai pulang balik dari Allah ke Musa, dari Musa ke Allah, begitu. Kemudian ucapan beliau dalam hadis tersebut, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qad raja'tu ila rabbi, aku pergi pulang balik kepada Allah, hatta istayaitu minhu, hingga aku malu kepada Allah. Wis didiskon jadi 5 waktu, kok masih balik lagi. Kenapa? Ketika sudah sampai kepada Musa, ditanya berapa? 5 waktu, suruh balik lagi, Pak. Umatmu nggak akan sanggup, katanya. Udah Musa, aku malu sama Allah. Ini contoh malunya beliau ketika beliau berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini hadis sahih, bahkan derajatnya mutawatir. Tapi orang-orang Mu'tazilah tidak meyakini hadis ini. Dianggap kok iso Allah Nabi bolak-balik, ya kan, koyok tawar menawar. Ini dodolan ini. Ya memang hadisnya seperti ini. Kalau seakan-akan dramatis, ya, itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya sholat ini. Sampai seperti ini Nabi memperjuangkan betapa cintanya beliau kepada umatnya, dan juga betapa pentingnya kita jangan sampai meninggalkan sholat.
Tapi kenyataannya 5 waktu ae sing akeh sing iya. Benar kan begitu. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Padahal Nabi sudah minta berkali-kali dan beliau sallallahu alaihi wasallam malu kepada Allah Jalla wa ala. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sekarang malu kepada Allah. Malu seorang hamba kepada Allah itu bagian dari sifat yang baik. Dan malu kepada Allah itu merupakan malu tertinggi. Tetapi manusia harus mewujudkan malu kepada Allah itu dengan sebenar-benarnya malu. Karena kita diperintah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ahaqqu ayyustahya minhu. Sesungguhnya Allah lebih berhak untuk malu kepada Allah. Sesungguhnya kalian lebih berhak untuk malu kepada Allah min nasi, daripada malu kepada manusia. Baik, kalau kita sudah sepakat malu yang terbaik adalah malu kepada Allah, tentu kita harus mengerti makna dari malu kepada Allah. Bagaimanakah hakikat malu kepada Allah itu? Hakikat malu kepada Allah Jalla wa'ala, buka Tirmizi 2458. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Istahyu lillahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, ia berkata, kami berkata, wahai Rasulullah, kami benar-benar malu. Iya. Segala pujian hanya untuk Allah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, astahyi minallahi haqqal haya. Alhamdulillah, sungguh aku telah benar-benar malu kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Kata Nabi, duduk ngono, isin nang Allah iku. Bukan begitu malu kepada Allah itu. Apa kata beliau? Beliau menjawab, bukan seperti itu. Akan tetapi malu kepada Allah yang benar itu adalah dengan memelihara kepala dan apa yang ada padanya. Iya, malu kepada Allah yang benar itu adalah yang pertama, antahfadar ra'sa wa ma wa'a. Memelihara kepala dan apa yang ada padanya. Ada apa di kepala kita, Pak? Ada mata. Ada apa lagi? Telinga. Ada apa lagi? Mulut. Ini sebetulnya kan input dan output. Kalau komputer itu ada port USB, iya kan? Ini kan mata itu input apa output? Bagi manusia, mata ini sebagai sarana untuk mengambil data berupa apa? Visual, input. Terus telinga, input atau output? Sama, input, mengambil data berupa apa? Audio. Kalau mulut, input apa output? Output. Ya. Setelah dilihat, setelah didengar, baru ngomong. Output. Kalau di komputer ada pot-pot seperti itu. Kalau outputnya apa, Pak? Halo? Ya, monitor bisa, suara juga bisa. Tapi jangan sampai lupa, komputer tidak akan bisa jalan kalau nggak ada apa? Otaknya komputer, apa itu? CPU. Berarti yang lebih penting menjaga kepala itu menjaga apa? Halo? Menjaga apa? Bukan otak.
secara fisik, tapi fungsi dari otak itu apa? Berpikir. Nah, berpikir itu perbuatannya siapa? Al-aqlu, yaitu akal. Jadi malu kepada Allah itu menjaga akalnya. Bukan hanya mata, bukan hanya telinga, bukan hanya mulut, akalnya. Makanya jangan sampai merusak akal kita. Akal bisa rusak kalau kita mengkonsumsi zat-zat apa? Ya, adiktif yang membuat kita ketagihan. Seperti apa, Pak? Ya, narkoba. Merusak akal nggak itu? Nah, itu. Apalagi minuman keras, khamr, merusak akal. Atau yang lainnya yang bersifat abstrak, menjaga kepala, menjaga akal, yaitu jangan sampai teracuni dengan pemahaman-pemahaman sesat, pemikiran-pemikiran jahat, pemikiran-pemikiran kotor, pemikiran-pemikiran mesum. Itu menjaga kepala. Kalau menjaga mata, pasti kita menjaga dari perbuatan maksiat, yaitu melihat yang diharamkan. Telinga, menjaga telinga ini jangan sampai kemasukan apa? Keong racun. Ya kan? Atau musik-musik yang lain. Kalau kita menjaga telinga berarti inputnya ini harus yang baik-baik, murotal, bacaan Al-Quran, nasihat dari para ulama. Inputnya dijaga, outputnya demikian, tidak berbicara kecuali yang baik, zikrullah, al-amru bil ma'ruf, mengajak yang baik, wan nahyu anil munkar. Semua itu dilakukan dalam rangka apa? Memelihara malu kepada Allah. Ini ana wong delok video porno, berarti dia menjaga kepala nggak? Menjaga kepalanya nggak? Berarti orang ini malu kepada Allah atau tidak? Tidak punya malu kepada Allah. Karena hakikat malu itu menjaga mata kita jangan sampai melihat maksiat, menjaga telinga kita jangan sampai mendengar maksiat. Itu dalam rangka malu kepada Allah. Malu kepada Allah jangan sampai mengumpat, mencaci, memaki. Ini output. Melakukan namimah, adu domba, riba, al ngerasani, wal ngerum. Orang yang hobinya ngerasani wong itu gak punya malu kepada Allah. Menggunjing orang, mengadu domba orang, itu tidak mempunyai malu kepada Allah, karena tidak dijaga kepalanya. Yang kedua, malu kepada Allah, apa itu? Dan apa yang ada pada memelihara perut dan apa yang berhubungan dengannya. Wa antahfadzal batna wa ma hawa. Memelihara perut dan apa yang ada dengannya, berhubungan dengannya. Apa yang dimaksud menjaga perut di sini, Pak? Hah? Menjaga makanan dan minuman. Intinya apa yang kita konsumsi harus kita jaga. Maksudnya dari yang subhat, apalagi yang haram. Kalau ada orang memakan barang haram, punya malu nggak sama Allah dia? Nggak punya malu dia sama Allah. Kalau ada orang makan babi, malu nggak sama Allah? Muslim nggak punya malu. Kalau ada orang makan kodok alias swike, malu kepada Allah nggak? Kalau ada orang ngombe cek cokre, malu nggak sama Allah? Nggak. Kenapa? Tidak memelihara perutnya dari barang-barang yang haram. Malu kepada Allah itu menjaga perutnya. Jangan sampai kemasukan yang subhat-subhat, nggak jelas. Apalagi yang haram. Yang ketiga, malu kepada Allah. Bagaimana itu? Dan mengingat mati dan kehancurannya. Iya. Walitudzakiratul maut wal bila, dan mengingat kematian dan kehancuran kehidupan. Kita diperintah kalau kita malu kepada Allah itu sering-sering apa? Ingat mati. Orang yang malu kepada Allah itu orang yang senantiasa mengingat kematian dan kehancuran kehidupan ini. Bahwa kita hidup ini tidak lama. Hidup di dunia ini hanya sementara. Kalau dia merasa hidupnya terus tidak akan pernah mati, berarti orang itu tidak punya malu kepada Allah.
Dan yang terakhir, yang keempat, siapa saja yang menghendaki akhirat, maka hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Masya Allah. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, taraka zinatad dunya, hendaklah dia meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Kita berharap dunia apa akhirat? Pak, kalau kita berharap akhirat, kita diperintah meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Apa maksudnya? Dunia ini hanya diambil yang penting dan pokok saja. Adapun kebutuhan-kebutuhan yang mewah, yang tersier, walaupun itu hakmu, itu duitmu, tapi ditantang dengan hadis ini. Kalau kau memang betul-betul pengen kehidupan akhirat, perhiasan dunia itu tinggalkan. Contoh, yang pokok dan yang tidak pokok. Dalam urusan kendaraan misalnya, yang pokok adalah fungsi dari kendaraan itu, yaitu sarana transportasi, kemudahan, akses, mobilitas dan sebagainya. Sekalipun kita mampu, duit kita miliaran, mungkin untuk fungsi pokok cukup kendaraan apa Pak? Halo? Serius, mogok Pak sampean itu. Meskipun kita mampu beli Ferrari, mampu beli Lamborghini, cukup Innova terbaru, cukup nggak? Cukup nggak ini? Cukup. Itu Pak yang dimaksud meninggalkan perhiasan dunia. Loh, karena dia kan Pak kerjanya luar kota, mobilitasnya tinggi, ya kan, butuh kendaraan yang cepat, nyaman, ya kan. Lah tapi nek dodol pecel sekitar sini, oh ya mau iku ceri wis cukup, ya kan. Kan sesuai dengan kebutuhan gitu loh, fungsi. Walaupun dia beli Alphard bisa, ya kan. Ini yang dimaksud orang kalau berharap akhirat, perhiasan. Perhiasan itu apa? Di luar yang pokok. Ya, contoh arloji kan fungsinya untuk menunjuk apa Pak? Waktu. Walaupun kita mampu membeli Rolex sing ono intene, berapa Pak harganya? Bingung soalnya akeh koleksine Bang. Ya kan? Cukup fungsi waktu. Mungkin apa jamnya Pak? Seiko 5, ya kan? Yang penting berfungsi. Itu yang dimaksud meninggalkan perhiasan dunia. Dia beli yang mahal daripada itu, ratusan juta mampu, tapi cukup yang harganya ya mungkin 2 juta, 3 juta. Itu meninggalkan perhiasan dunia. Pulpen itu cukup iso gawe nulis. Meskipun dia mampu beli Montblanc, ya kan? Cipher, apa meneh, Kicer, ya. Apa itu? Tapi cukup. Pilot, ya kan? Pilot yang mahal juga ada Pak, ya kan? Ya itu. Parker mulai yang murah sampai yang, nah cukup yang murah-murah saja. Dalam rangka apa? Dalam rangka malu kepada Allah. Mending harta itu diinfakkan di jalan Allah untuk amal ibadah, amal jariah kita ketika berada di alam barzakh. Ini caranya kita malu kepada Allah. Jadi tinggalkan. Kalau itu sudah masuk tersier, perhiasan, ya, perhiasan yang dimaksud di sini bukan kok emas itu, bukan, ya. Artinya sesuatu itu ngambil pokok-pokoknya saja, fungsi-fungsinya aja, bukan kemewahan dan wahnya, gitu. Nah, siapa yang sanggup, kata Nabi SAW, man fa'ala dzalika, lanjut. Siapa saja yang telah melakukan itu semua, maka ia sungguh telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Iya. Wa man fa'ala dzalika, siapa yang melakukan semua itu, faqad al-istihya'u minallahi haqqal haya, berarti dia sungguh-sungguh benar malu kepada Allah.
Dan ini merupakan adab seorang mukmin kepada Allah, mewujudkan rasa malunya sebenar-benarnya malu kepadanya. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih ada kurang lebih 15 menit sampai pukul 6. Silakan. Ya, satu. Enggak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau malu itu merupakan sebagian daripada hidup. Kadang-kadang manusia itu tidak menyadari bahwa malu itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan, baik dalam masyarakat, pergaulan, dalam rumah tangga, dan sebagainya. Pertanyaan saya begini, Pak Ustaz. Apakah malu itu harus mempunyai dasar kesadaran dalam hal beraktivitas? Itu pertama. Yang kedua, apabila malu itu mempunyai dasar kesadaran, apa ada hubungannya dengan akhlak manusia bersama makhluk yang lain? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Memang kadang banyak kasus-kasus orang itu tidak punya malu karena nggak sadar, Pak. Sadar apa maksudnya? Bukan nggak sadar dia pingsan, atau nggak sadar dia akalnya nggak sehat, ya, gila atau mendekati gila, enggak. Kadang akalnya sehat, tapi kesadaran di sini adalah kesadaran bahwa dia adalah sebagai hamba Allah. Itu saja. Kalau orang sadar dia sebagai hamba Allah, berarti dia seorang yang beriman. Pasti dia akan mewujudkan malunya. Minimal malu kepada sesama manusia. Contoh misalnya, kadang orang itu berbuat buruk, berbuat jelek kepada tetangga, yang menurut ukuran masyarakat di situ